Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang cara mengatur waktu belajar. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih cara mengatur waktu belajar yang baik itu bagaimana? Sebelum kita masuk ke materi, kita bahas dulu ya, apa itu tujuan dari materi yang akan disampaikan pada hari ini. Tujuan dari pemberian materi ini adalah agar adik-adik dapat memahami pentingnya cara mengatur waktu serta dapat mengatur kegiatan sehari-hari agar menjadi lebih efektif dan waktu belajar yang menjadi tanggung jawab adik-adik dapat terselesaikan. Selanjutnya, secara garis besar, kegiatan adik-adik dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, kegiatan rumah, kegiatan sekolah, lalu kegiatan sosial. Kegiatan rumah contohnya seperti membantu orang tua, mengerjakan pekerjaan rumah, membantu adik menyelesaikan tugas. Kemudian untuk kegiatan sekolah seperti kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Ekstrakurikuler itu seperti misalnya eskul yang diikuti adik-adik di sekolah kayak futsal. Kemudian intrakurikuler adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan melalui daring. Kemudian kegiatan sosial contohnya bermain dan belajar bersama teman-teman. Setelah mengetahui kegiatan ini, lalu kita akan membahas tentang cara mengatur waktu belajar yang baik. Selain membutuhkan niat belajar, juga memerlukan suasana yang mendukung. Di antaranya badan yang fit, kondisi yang menyenangkan, suasana hati yang baik, kemudian keadaan serta lingkungan yang tidak terlalu bising sehingga membuat pembelajaran yang dilakukan dapat menjadi efektif dan efisien. Nah, berikut ada beberapa contoh yang dapat dilakukan ketika memilih waktu belajar yang baik. Di antaranya seusai tidur siang sekitar pukul 16 sampai 17, sore seusai subuh sekitar 4.30 sampai 5.30 pagi, dan seusai makan malam. Selain itu, waktu belajar yang efisien dapat dilakukan antara 1 sampai dengan 2 jam. Apabila ingin menambah jam belajar, maka diharuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Tetapi beristirahatnya jangan berlebihan juga ya, kayak misalnya 10 sampai 15 menit berhenti, kemudian melakukan aktivitas lain, lalu disambung belajar lagi. Ini bisa dilakukan ketika adik-adik mengejar materi saat akan melakukan ujian. Dan cara ini lumayan efektif dilakukan sehingga nanti ketika ujian adik-adik dapat lebih fokus. Hal ini karena ketika belajar adik-adik menjadi lebih rileks apabila beristirahat terlebih dahulu dan melanjutkan lagi. Selain itu, ada beberapa kiat-kiat cara mengatur waktu belajar yang baik. Yang pertama adalah menyusun agenda harian, seperti misalnya menetapkan prioritas yang dilakukan pada kegiatan sehari-hari. Kayak misalnya adik-adik mendapat tugas dan langsung dikerjakan pada hari itu. Kemudian membuat target belajar, seperti misalnya kan kita mau PTS nih di akhir September. Nah, adik-adik bisa mulai menyusun target belajarnya, kayak misalnya dalam 1 minggu harus selesai 1-2 bab. Kemudian menentukan waktu luang. Kita kan nggak bisa juga untuk selalu belajar dan fokus ya, jadi perlu juga waktu untuk beristirahat sejenak, dan waktu ini bisa diisi dengan kegiatan menyenangkan seperti mendengarkan musik,
membaca komik atau membaca cerita. Kemudian yang suka drama Korea bisa juga lo nonton ketika waktu luang ini. Selain itu, pilihlah metode belajar yang sesuai. Nanti kita akan belajar lebih lanjut ya mengenai metode belajar ini. Kemudian selesaikan tugas-tugas sekolah lebih awal. Kayak yang tadi dibilang, misalnya hari itu mendapat tugas matematika, langsung diselesaikan pada hari itu atau besoknya, tapi jangan sampai lebih dari 1 minggu. Kemudian selanjutnya pengaturan waktu dilakukan dengan disiplin dan konsisten. Jadi adik-adik terbiasa dengan ritme belajar yang seperti itu, sehingga nantinya akan memudahkan adik-adik dalam mengikuti pembelajaran karena tugas dan kewajibannya dapat terlaksana dengan baik. Nah, kita kan udah tahu nih kiat-kiat mengatur waktu belajar yang baik. Selanjutnya, ibu akan memberi tugas, yaitu tugasnya adalah membuat kegiatan sehari-hari yang nanti akan ibu berikan template pada grup WhatsApp yang bisa diedit. Kemudian kalian bisa tulis aktivitas harian dan dikumpulkan di grup WhatsApp paling lambat hari Sabtu. Nah, berikut ini Ibu tampilkan contohnya ya agar kalian dapat memahami maksud dari tugas. Seperti ini. Nah, bagi yang ingin membuat template sendiri juga boleh. Nanti tugasnya bisa dikirim ke grup WhatsApp atau nanti Ibu siapkan Google Form yang mana itu harus diisi dan tugasnya bisa dikumpulkan di situ ya. Terima kasih. Sekian materi hari ini. Semoga kita semua sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan. Semoga kita bisa segera tatap muka. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.